itu diulang-ulang nak. Kalau nggak diulang-ulang hafalannya, kapan lagi kalian akan mengulang? Lebih susah menjaga daripada mendapatkan. Maka hati-hati kalimat itu kata-kata mutiara tuh Nana. Ya, kata mutiara yang bermakna kalian masa-masa kecil, masa-masa belajar, gunakan, jangan dibuang kesempatan pada masa-masa sekarang. Nih, masa-masa pertumbuhan nih. Kalau udah bapak-bapak belajar, hafal sekarang nanti hilang. Kalau kalian belajar sekarang, sampai tua akan ingat selalu nak. Maka disuruh kalian belajar sekarang ini. Ibaratnya kan, kalau ibarat memori ya nak ya, otak kalian tuh kalau ibaratnya sekarang lagi merekam nih, seperti ini. Apapun semua yang kalian dapatkan dari guru kalian masa-masa kecil ini akan ingat selalu nak. Belajar kalian sekarang nih, oh ya Ustaz Genta tuh pernah bilang seperti ini dulu. Oh seperti ini, akan ingat kalian nanti itu. Percaya nggak kalian ngomong Ustaz nanti? Boleh kita buktikan di masa tua. Kalau orang tua belajar, ibarat menulis di atas air. Bisa nggak kalian menulis di atas air? Bisa nggak menulis di atas air? Tak akan bisa. Kalau masa-masa kecil, bagaikan kalian menulis di atas batu sampai tua kalian makan masih tertulis di atas batu tuh. Cobalah papan itu kan papan tulis tuh. Ini sekarang dituliskan sampai kalian tua masih ada di sana kalau nggak dihapus-hapus. Ya, begitu kita belajar. Jadi gunakan masa-masa sekarang sebelum datang masa tuamu. Gunakan kesempatan sebelum datang waktu kesempitan. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Gunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakit. Itu pepatah. Itu hadis Nabi itu nak. Jangan percaya nggak kalian hadis Nabi itu? Percaya. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis itu sunnah Rasul. Itu yang diturunkan. Itulah pedoman hidup kita. Kalau nggak pedoman hidup kita, ngapain kita belajar sekarang ini? Ngapain kalian mau ke masjid? Ngapain kalian belajar Al-Quran sekarang ini? Kalau bukan itu, hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Itu sebenarnya Al-Quran itu. Hadis itu untuk apa gunanya? Memperkuat Al-Quran. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran, berarti ada di hadisnya, sunnah Rasul. Maka itu mesti harus kita jalankan. Siap kita untuk apa ini tuh. Jangan dibuang-buangkan kesempatan sekarang ini enak ya. Kalian ini masa-masa belajar ini, otak kalian masa merekam sekarang. Apa yang Ustaz omongkan sekarang ini akan ingat kalian di masa tua nanti nak. Kalau udah tua tuh kalau belajar nak, dapat sekarang berapa menit kemudian hilang tuh. Percaya nggak? Coba tanya sama orang tua. Coba tanya sama orang tua kalian. Kalian menghafal surat pendek, ya? Coba lomba sama orang tua kalian. Apa surat pendek? Contohnya surat Al-Maun. Masa kalian menghafal tuh khusus 5 menit atau 10 menit. Lomba kalian sama orang tua kalian. Mana yang menang? Lebih menang kalian lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masa sekarang kalian masa otak, masa-masa belajar. Jadi nggak ada untuk dibuang-buang masa sekarang ini nak. Gunakanlah sekuat mungkin. Ya. Jadi sekarang ini Ustaz tekankan di sini kalian belajar, Ustaz pun juga belajar di sini. Jangan gunakan waktu bermain-main kalian. Boleh waktu bermain-main tuh nak. Nggak ada yang Ustaz yang larang. Mau lari-lari ke sana silakan. Tapi di saat kalian belajar, gunakan kesempatan untuk belajar. Kalau udah ada kesempatan kenapa kita tidak gunakan? Makanya gunakan waktu kesempatan sebelum datang waktu sempit. Kalau udah sempit susah lagi nak, nggak bisa. Masa-masa orang tua kalian tuh nggak bisa lagi itu. Ibaratnya dapatnya 10,
Ibarat dikasih soal 10, dapat cuma 1 atau 2. Kalau kalian dikasih soal 10, minimal 8 atau 7 bisa dapat. Sama kalian. Itu bedanya otak sekarang. Di otak orang tua itu kericut sampai ke ujung tuh. Makanya banyak orang tua tuh pikun. Beda nggak sama kita? Makanya orang tua tuh kembali kepada zaman kanak lagi kalau udah tua. Kalian nih sekarang nih dari yang nggak tahu bisa tahu kalian sekarang nih belajar. Makanya belajar. Jangan henti. Mulai dari ayunan sampai kalian belajar terus. Belajar tuh tidak ada hentinya, nak. Belajarlah kalian terus ya. Ya Ustaz juga punya adik. Ya, Ustaz punya berenam orang Ustaz pada kakak. Ustaz tekankan seperti itu sama adik Ustaz. Nah, anak murid Ustaz pun juga banyak, bukan kalian aja anak murid Ustaz. Ustaz pun juga ngajar di pesantren. Sekarang nih Ustaz yang ngajar di MTS sekarang nih. MTS sama MDTA nih Ustaz ngajar. Ustaz ingatkan juga seperti ini. Sebelum belajar itu Ustaz kasih dorongan motivasi untuk belajar. Supaya masa-masa mudanya tidak terbuang-buang. Kalau udah terbuang, nak, kapan lagi kita mudah dibodoh orang, dibodohin orang. Ambil tuh, nak, bapak tuh lagi nggak di rumah. Itu cara hal-hal yang tidak baik seperti itu kalian tirukan. Ya, nih kita umur sudah bertambah ya, nak ya. Ya umur masih 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun tuh masih apa ya. Tapi kalau udah lewat 10 tahun, nak, udah 12 tahun, 13 tahun, nggak mesti disuruh-suruh lagi, nak. Ingat sama diri sendiri aja lagi. Ya, kalau azan sudah berkumandang, ya segera mau ke masjid. Kalau kalian mau lari-lari di luar silakan. Ya, tapi jangan di dalam masjid. Ya, kalau mau sholat, silakan sholatnya betul-betul. Ya, jangan lari-lari sholatnya. Karena kita tuh berhadapan sama Allah, nak. Kalau CCTV ini, nak, cuma untuk sementara, nak. Tapi kalau CCTV Allah itu sampai di akhirat nanti kalau ditayangkan gimana nanti tuh? Malu nggak kalian? Karena seluruh umat manusia itu menyaksikan CCTV Kevin hari sekian jam akan ditayangkan tuh. Ngapain kita, maling kita pernah curi dompet emak kita pernah ambil duit emak kita, akan ditayangkan di akhirat nanti itu. Malu nggak kita rasanya? Karena disaksikan semua umat. Malu rasanya, nak. Makanya sekarang ini, nak, baik-baik aja, nak. Segi yang baik masih ada pula buruk ya orang menilai kita, nak. Apalagi yang buruk yang kita kerjakan. Kalau untuk CCTV ini sementara, kalau Allah sudah merekam, nak, sampai akhirat nanti tekan pernah hilang-hilang. Kalau bukan diri kita yang merubah. Siapa yang merubah diri kita tuh, nak? Ayo, siapa yang merubah diri kita? Ustaz ngomong sekarang nih, Ustaz ngomong nih kan. Siapa yang merubah diri kita? Siapa yang merubah diri kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, nak, merubahnya. Kita Ustaz ini hanya menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah supaya jadi anak yang baik-baik. Ustaz ni menyampaikan dakwah Rasul apa tidak? Menyampaikan dakwah Rasul apa tidak? Kenapa ada ustaz yang ceramah? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa ada ustaz yang ceramah-ceramah di masjid? Meneruskan dakwah Rasulullah. Ustaz juga seperti itu. Mana lebih dahulu adab daripada ilmu? Adab. Ilmu tuh, nak, bisa dapatkan dari mana, nak? Bisa kita dapatkan dari mana? Tapi kalau adab, nak, kalau kita udah masuk masjid, lari-lari kiri kanan, punya adab enggak kita? Punya etika apa kita? Kita dinilai orang, anak si anu. Siapa yang buruk namanya? Adalah orang tua, nak.
Malu nggak kita rasanya? Siapa yang memalukan orang tua kita? Anaknya sendiri. Anakku di masjid lari-lari. Itu. Berarti tidak punya etika atau adab. Duduk kalau udah azan berkumandang, ambil wudhu, duduk dalam masjid, jangan lari-lari. Kalau sudah menunaikan sholat, nggak ada yang nggak sholat lagi. Kadang Ustaz masuk tadi pas maghrib tadi masih ada yang main-main, masih ada yang di luar. Ya, nggak usah saya bukan namanya ya. Jadi tahu diri aja lagi. Ya, enak ya. Ya nantinya. Ini Ustaz nengok nih. Baru masuk Ustaz kena masbuk tadi kan. Karena Ustaz ke posko tadi bentar ngantarkan lim fokus. Kok masih ada sholat yang di luar padahal udah satu rakaat. Kok masih main-main? Kalau sudah azan orang sudah menunaikan sholat, tidak ada yang bermain di luar lagi. Ya. Ya nak ya. Ini tolong nih pesan Ustaz ya nak ya. Ini pesan Rasulullah ya juga, pesan dari Ustaz ya juga. Ustaz juga menyampaikan dakwah Rasul. Jangan nih main-main. Jangan apa lagi? Betul sekali. Jangan membuat orang tua kita malu. Wih, anak si anu main-main tadi, bercokak, patah-patah giginya, patah tangannya. Sedang sholat tadi itu nendang-nendang. Kena orang tua kita, malu orang tua kita. Berarti nggak diajarkan anaknya tentang etika atau adab seperti itunya. Jadi hati-hati kita seperti itu, ya. Ya, mulailah kita mengawasi diri kita, mengoreksi diri kita. Kalau bukan kita yang mengubah diri, siapa lagi? Usah cuma ngasih nasihat. Usah kasih nasihat, usah kasih masukan. Kalau kalian terima, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya itu terserah kalian. Penting Ustaz menyampaikan. Kalau Ustaz sampaikan, kalau orang tuh mau menerima apa tidaknya tergantung orang itu sendiri. Gimana? Ya nak ya. Jadi anak baik-baik anak ya. Jangan waktu sholat atau waktu azan sudah berkumandang, silakan menuju ke masjid. Kalau habis sholat nanti nak, kalau mau main-main di luar, ya silakan main-main di luar. Kalau mau waktu belajar, ya silakan belajar dulu. Kalau untuk main-main, silakan main-main. Belajar itu utama kita. Kalau main-main itu sampingan kita. Kalau mau main-main di luar, mau kejar-kejar sana enggak ada yang melarang nak. Ya. Kalian kan masih ikut itu apa? Sholat. Yang kedua? Ngaji. Masjid ini digunakan fasilitas untuk beribadah. Jangan dibuang-buang. Jangan disia-siakan. Kalau orang barat ya, waktu itu adalah sebagai uang katanya. Kenapa pula uang tuh? Uang sebenarnya tuh nak kalau orang luar negeri gitu. Kenapa uang? Karena dengan waktu itu orang bisa cari duit. Kalau buang-buang waktu, siapa yang dapat jadinya? Orang lain lah. Kalau kita waktu itu adalah sebagai pedang pada diri kita. Nah, yang diutamakan yang besar-besar ini. Siapa namanya nak? Elang, Nikepin, Mirza, si Aska, ya. Siapa namanya? Ahmad, Abid, Zaki. Ini wajah-wajah ini yang Ustaz tengok nanti. Gak apa-apa sedikit belajarnya nak. Gak apa-apa kali ini sedikit daripada banyak nanti nak. Kalau banyak nanti banyak yang gak masuk nanti. Kalau sedikit ini kalian perhatiin. Apa beda orang yang gak sekolah sama sekolah? Orang yang belajar nggak belajar, apa bedanya? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab nak?
orang belajar tidak belajar apa bedanya? Kalau belajar mendapatkan ilmu, kalau nggak belajar nggak dapat ilmu. Nah, oke, betul. Ya. Satu lagi jawabannya. Siapa bisa jawab? Satu lagi jawabannya. Bisa? Apa? Iya, betul. Kalau orang sudah berilmu, tidak mudah dibodohi-bodohi orang. Kalau orang di luar yang nggak sekolah, orang yang di jalanan, mudah nggak dibodohi orang kalau tidak sekolah? Mudah. Iya, kita kan ya apa nih nak? Tolong ambil apa bapak tuh nak? Itu kan ada dompet bapak tuh, tolong ambil ya. Nah, itu mudah kita apa ya orang nak? Kalau kita udah punya belajar akhlak, etika, adab semacam, kita sudah tahu mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang halal kita makan nih. Kalau haram itu bukan hak kita, kalau halal itu adalah hak kita. Begitu. Jadi kita yang nggak tahu menjadi tahu. Ini orang yang belajar nih, orang yang belajar orang tahu, orang yang tidak belajar tidak tahu. Itu seperti itu ya.